Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Dwi Edipeni. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jember. Prodi Biologi dengan NIM 2302111005926. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat kerja saya di SMPN 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, mengenai materi daur biogeokimia di kelas 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh kelas. Silakan ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bagaimana hari ini? Apakah bisa ada semua pelajaran hari ini? Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Abi dan aku. Oke. Sudah ada surat yang masuk ya? Kira-kira kalian masih ingat nggak materi kemarin, yaitu tentang ekosistem ya. Jadi apa itu komponen biotik dan abiotik? Ada yang masih ingat? Saya. Ya, silakan Safia. Abiotik itu yang mana berarti unsur-unsurnya terdiri dari benda-benda mati kayak udara, air sama tanah. Kalau biotik itu dari makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, manusia. Oke. Jadi kalian sudah bisa membedakan komponen biotik dan abiotik? Sudah bisa? Sudah. Nah, kira-kira komponen biotik dan abiotik itu apakah saling berhubungan ataukah berdiri sendiri-sendiri? Berhubungan atau berjalan sendiri-sendiri? Berhubungan atau hubungan itu namanya interaksi ya. Nah, dalam hal ini nanti kita akan melihat apa interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Setelah itu, sebelum kita mulai pelajaran atau mulai materi yang baru setelah komponen biotik dan abiotik, saya punya suatu permainan, sedikit permainan ya. Kalau saya bilang nitrogen, maka kalian tepuk satu kali ya. Kalau saya bilang fosfor, maka tepuknya dua kali. Kalau saya bilang karbon, tepuknya. Kalau saya bilang sulfur, tidak tepuk tangan. Bisa diingat? Nitrogen satu kali, fosfor dua kali, karbon tiga kali, sulfur tiga kali. Saya coba dari tepuk nitrogen, fosfor, karbon, sulfur, masih ada
yang nggak kompak tadi. Karbon. Nah, belum kompak. Nitrogen. Sulfur. Nah, sulfur itu tebal apa enggak? Nah, sekali lagi sulfur. Nah, kira-kira sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Kalau gitu saya akan menampilkan sebuah gambar. Sudah saya persiapkan. LCD-nya bisa dipakai ya. Bisa. Nah, di sini ada, kelihatan nggak kira-kira gambar ini? Gambar apa ini kira-kira? Sama. Nah, ini sama ya, sebenarnya gambarnya sama. Baca apa nggak tulisan di sini? Baca. Apa yang kamu rasakan saat melewati daerah seperti ini? Angkat tangan yang menjawab. Apa yang kamu rasakan jika melihat atau melintasi daerah seperti ini? Siapa yang menjawab? Ya, nanti. Jijik. Bentar, bisa diulangi? Jijik. Jijik. Kamu kalau lewat daerah terasa jijik? Gitu. Iya. Ya, oke. Yang lain selain jijik apa lagi yang kamu rasakan? Ada yang lain? Ya, bau yang bagaimana? Bau sedap? Bau yang bagaimana? Bisa dideskripsikan? Bau menyengat. Enak nggak menyengatnya itu? Tidak enak. Kalau bau durian menyengat kan? Iya. Tapi rasanya? Enak. Kalau sini menyengatnya gimana? Bau busuk. Nah, kira-kira dari mana bau busuk itu? Ada yang tahu? Dari sampah-sampah ini ya. Jadi sampah-sampah ini sebetulnya ada kandungan apa? NSCP itu tahu nggak kira-kira apa tuh NSCP? N itu apa? Ini pelajaran kimia sebetulnya ya. N itu apa? Nitrogen. S-nya? C-nya? B-nya? Oke, saya lanjut. Setiap hari kalian pasti gosok gigi kan ya? Iya. Nah, apa kandungan yang ada pada pasta gigi? Pernah baca nggak kemasannya? Jadi kandungan pasta gigi itu mengandung fosfor yang gunanya untuk apa? Menguatkan atau mengurangi terbentuknya karang gigi. Tahu karang gigi ya? Yang kuning-kuning itu ya. Berarti itu kan sudah mengendap ya kotorannya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang siklus atau daur biogeokimia ya. Ada dua hal yang akan kita capai. Yang pertama, kalian nanti diharapkan menganalisis atau mencari perbedaan daur biogeokimia yang terdiri dari 4 siklus, yaitu siklus nitrogen, fosfor, karbon, dan sulfur. Kemudian untuk mencapai langkah-langkah itu, kalian nanti akan saya bagi kelompok-kelompok ya. Ya, setelah dibagi kelompok, silakan lihat materi pelajarannya di Google Classroom kalian dengan judul bahan ajar. Kemudian apa yang harus kalian kerjakan itu ada di lembar kerja peserta didik. Bisa juga dilihat pada Google Classroom ya, sudah saya bagikan. Setelah berkelompok, kalian akan membaca lembar kerja peserta didik ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kalian akan melihat tayangan video ya. Setelah melihat tayangan video, ada juga di materi bahan ajar itu bacaan tentang apa itu siklus, nitrogen, karbon, dan sebagainya. Masing-masing kelompok nanti tidak membuat semuanya, tapi satu kelompok satu siklus. Sudah saya bagi sesuai dengan pembagian di grup WA kemarin ya. Kalau ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak, kita silakan berkelompok. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit ya dari sekarang. Jadi nanti jam 10 kurang berapa? 10 kurang 5 ya. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 membahas apa? Siklus nitrogen. Kelompok 2 membahas
fosfor. Kelompok 3 membahas karbon. Kelompok 4 siklus sulfur. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. LKPD bisa dilihat di Google Classroom, di GC-nya, ya, dilihat di GC, LKPD dan bahan ajar, gitu ya. Kelas 12 ya. LKPD sama bahan ajar bisa dibuka. Persiapan sudah? Mau diacak atau yang siap atau sesuai urutan kelompok? Siapkan hati. Kelompok 1 siapa? Sudah siap? Iya. Sudah? Yakin? Sudah siap ya? Sebentar. Selama presentasi ini saya juga melakukan penilaian ya. Ada saya nilai dari semuanya tampil sama audien juga saya nilai ya. Dan saya di belakang ya. Ya, silakan waktunya kurang lebih 5 menit presentasi dan saya jawab sekitar 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang siklus nitrogen. Kenalkan, nama saya Citra Wahidah Nurjana. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siti Anggraini. Perkenalkan, nama saya Aurani Patricia Mujo. Yang pertama-tama, siklus nitrogen dimulai dari nitrogen di udara diikat oleh tumbuhan polong-polongan menjadi bakteri, fiksasi menjadi amonium. Amonium akan berubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Selanjutnya, nitrit akan berubah menjadi nitrat karena adanya bakteri nitrifikasi. Nitrat ini yang berada dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan sebagai unsur hara dan diubah menjadi protein. Sedangkan nitrat yang tidak digunakan akan diberikan nitrogen bebas yang berada di udara oleh bakteri nitrifikasi. Tumbuhan yang mengandung nitrat akan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Kemudian di dalam tubuh makhluk hidup ini akan mengandung nitrat. Makhluk hidup yang sedang mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Kemudian menjadi amonium. Dalam proses penguraian ini terjadi bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian dari amonium menjadi nitrat. Selanjutnya siklus ini akan berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Apa sih contoh dari bakteri fiksasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi? Saya bantu menjawab ya. Untuk contoh bakteri dari fiksasi itu ada sodium, sedangkan contoh bakteri dari nitrifikasi itu ada nitrobakter, dan contoh bakteri dari denitrifikasi adalah Paracus. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grade plus dulu untuk kelompok 1. Saya tekan banget ya. Sudah enggak maju. Oh.
Kira-kira sudah menjelaskan dengan full tadi? Sudah dijelaskan semuanya. Lain bagaimana? Apakah sudah jelas atau belas? Cukup jelas. Ya, tadi yang bertanya cuma satu, berarti yang lain sudah paham kira-kira ini? Sudah. Oke, kelompok yang berikutnya urutannya atau mau siapa yang dulu? Bebas saja. Ini maju dulu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Berarti metanya sudah siap. Kelompok berapa? Kelompok 2. Membahas tentang siklus karbon. Punyanya siapa GC-nya? Siti Intan. Iya, tadi yang bertanya siapa ya? Apa ya? Yang lain saya harap juga lebih aktif dalam bertanya dan penjawaban. Ada poinnya di sini. Sudah cukup besar? Atau bisa lagi? Sudah. Waktunya 5 menit presentasi, 2 menit tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu Daur Karbon yang menjelaskan tentang kejadian siklus karbon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Tarhani. Saya Siti Aulia Ramadhani. Saya Rizka Aprilia. Saya Safia Primata Ramadhani. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan oleh biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Untuk lebih gampang dan lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siklus karbon berasal dari pernafasan manusia, hewan, tumbuhan, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap gunung berapi. Gas karbon memiliki dua dampak, positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, gas karbon hanya dapat diserap dan didaur ulang melalui proses fotosintesis yang menghasilkan makanan dan sampingan berupa oksigen. Untuk selanjutnya, Jadi karbon itu sesuai yang dijelaskan oleh Rizka, karbon itu hanya bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, dalam siklus karbon ini terdapat pengulangan siklus dua jenis pengulangan. Yang pertama, kan tumbuhan menghasilkan oksigen. Kemudian oksigen tersebut akan dihirup oleh makhluk hidup. Karena kan makhluk hidup memang menghirup oksigen. Karena makhluk hidup menghirup oksigen, otomatis dia mengeluarkan karbon. Nah, karbon tersebut akan diserap kembali oleh tumbuhan. Itu siklus yang pertama, pengulangan siklus yang pertama. Kemudian untuk pengulangan siklus yang kedua, yaitu apabila makhluk hidup, manusia atau hewan mati, dia akan diuraikan di tanah oleh mikroorganisme ya yang kompleks tadi seperti yang kompleks sebelumnya. Nah, hasil penguraian tersebut nanti itu menghasilkan karbon, yang dimana karbon tersebut akan diserap kembali oleh tumbuhan. Itu dampak positif. Untuk dampak negatifnya, karbon itu akan lepas di udara dan ditahan oleh dan diserap oleh awan. Nah, awan yang mengandung karbon ini membuat panas matahari yang dipancarkan ke bumi, yang seharusnya kembali lagi keluar bumi, justru malah terpancar kembali ke bumi karena terhalang oleh awan yang mengandung karbon ini, sehingga membuat bumi menjadi lebih panas atau yang biasa kita tahu sebagai proses pemanasan global. Itu dampak negatifnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aul. Kesimpulan dari kelompok kami adalah siklus karbon berawal dari gas pernapasan makhluk hidup lalu diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen. Sedangkan karbon akan menjadi salah satu penyusun tubuh tumbuhan
nantinya akan dikonsumsi oleh makhluk hidup yang akan diuraikan saat mati dan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan begitu seterusnya membentuk siklus karbon. Apakah ada yang ditanyakan? Apa saja tumbuhan yang mengandung karbon dan contoh tumbuhan apa? Contoh tumbuhan seperti sayur kangkung, sayur bayam, dan semacamnya. Selain sayur juga mengandung telur, beras, roti, dan jagung. Apakah semua tumbuhan mengandung karbon? Iya, tetapi ada juga seperti sayur bayam, sayur kangkung, dan daun melon. Bisa diterima Mas. Dipasang. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget. Sebenarnya kalian itu bisa, cuman kurang percaya diri ya. Nah, kira-kira dari 4 siklus tadi ya. Siklus apa saja tadi? Nitrogen, sulfur, fosfor. Keempat-empatnya tadi itu berjalan sendiri-sendiri atau bersamaan? Bersama. Membentuk suatu siklus. Apa nama siklusnya? Biokimia. Bio itu apa? Biologi. Dan kata bio itu apa? Anda tahu? Makhluk hidup. Bio itu makhluk hidup. Kalau geo? Bumi. Geokimia. Zat kimia. Nitrogen, sulfur, ya. Fosfor, karbon itu adalah zat kimia semua, ya. Dan itu ternyata di alam itu ya terjadi siklus atau daur. Berhubungan atau tadi sendiri-sendiri? Nah, contohnya tadi di dalam semua siklus terjadi proses apa tadi? Penguraian. Ya, semuanya mengalami penguraian. Dan hasilnya mengandung apa? Kalau yang kelompok ini mengandung apa penguraiannya? Nitrat. Yang ini hasil penguraiannya sulfat. Ya, selanjutnya untuk melihat kemampuan kalian dalam melaksanakan pembelajaran ini ada post-test ya. Oh iya, tadi untuk masalah-masalah yang ditanyakan dalam video sudah. Coba dari sini aja berdiri. Jadi pertanyaan masalah yang pertama itu kenapa karbon kok dilepaskannya itu hanya pada pagi atau siang hari? Dan kalau dari hasil pemahaman kita semua Ya. itu karena dilepaskan pada pagi atau siang hari kan soalnya nanti masih jadi fotosintesis. Kalau malam kan nggak bisa fotosintesis. Jadi karbon hanya dilepaskan pada siang hari gitu. Iya, pagi atau siang hari. Pagi atau siang hari. Gimana yang lain sepakat atau enggak dengan jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh kelompok karbon kelompok 2? Menurut kelompok 2, karbon dioksida itu hanya dikeluarkan saat pagi dan siang karena bisa mengolah itu tumbuhan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti kamu berapa sih hanya saat pagi dan siang? Malamnya? Tidur. Enggak kenapa? Ya. Nah, gimana? Kita berapa setiap detik? Apa tepat waktu tertentu? Setiap Ya. Berarti malam juga berapa? Ya. Ya. Berarti siapa yang mengolah karbon dioksida kalau kita malam hari? Masih bisa nggak tumbuhan melakukan fotosintesis? Mungkin sama tumbuhannya cuma bisa mungkin. Nah, untuk pelajaran fotosintesis memang kelas 12 tadi ya. Jadi kelas 12 itu
ada reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, jadi nanti fotosintesis tetap berlangsung sepanjang hari. Karena efektivitasnya siang itu lebih terang, jadi lebih banyak. Tapi malam kan ada cahaya lampu kan ya? Lampu atau mungkin cahaya dari bulan atau cahaya-cahaya yang lain itu bisa juga dipakai untuk proses fotosintesis. Jadi gimana tadi? Yang keras? Jadi karbon ya tetap berlaku siang sama malam Sepanjang hari kan? Karena fotosintesis terus berlangsung sepanjang hari. sepanjang hari saya malam ya? Iya. Terima kasih, sudah terpecahkan ya? Iya. Jadi ada miskonsepsi yang harus diluruskan ya. Oh iya, sebelum kuis bisa dimasukkan semua bukunya. Dan sekarang saya bagikan linknya ya, nanti dikerjakan. Ini berhubungan dengan materi yang kita pelajari tadi ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kalian bisa lihat hasilnya di akhir nilai itu ya. Tapi dapat berapa? Jelek? Iya. Tania dapat berapa? Cukupan itu berapa nilainya sebutkan? 70, 80 berapa? 80. Kamu udah dapat apa? 70. Ada yang dapat di bawah 70? Enggak ada. 75 ada? 100? Apa saya dapat 100? Saya yang buat soal. 90. Nah, kira-kira soal-soal yang diberikan ini mudah atau sulit untuk dikerjakan? Seharusnya dengan kita belajar tadi, membaca, melihat video, kemudian membuat siklus ya, itu seharusnya kalian dapat menjawab dengan baik karena itu merupakan pengantar untuk mendapatkan hasil evaluasi gitu ya. Nah, tadi saya ada yang lupa ya, yaitu untuk pembuatan cerita tadi ya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembuatan cerita tadi? Misalnya dari sini dulu. Pembuatan cerita tadi kalian mengalami kesulitan apa? Kesulitan cari gambarnya. Untuk penggunaan aplikasi bisa. Nah, kalau kelompok ini kesulitannya gimana? Cari medianya, itu template-nya atau gambar-gambarnya? Gambar-gambarnya. Kemudian kelompok sini kesulitan dalam mempresentasikan karena gugup. Oke, jadi perlu latihan lagi ya, harus sering ya. Ya, karena kita itu seharusnya belajar ngomong di depan umum itu perlu loh ya. Nanti kalau kamu sudah lulus itu perlu ngomong di depan umum, misalnya di depan rapat RT, di rapat Karang Taruna ya. Nanti kamu kerja, nanti ada rapat tidak bisa isi tetangga ya. Itu perlunya belajar ya, belajar ngomongnya baik tadi ya. Ini kesulitannya apa? Waktu pembuatan apa tadi atau presentasi gimana? Tata letaknya, kenapa?
namanya sulit ngaturnya ke gimana? Ngatur posisinya sulit. Yang paling gampang pakai aplikasi apa selain Canva kira-kira? Selain Canva ada lagi nggak aplikasi untuk membuat siklus atau daur itu kira-kira? Apa? PowerPoint. Ya bisa, PowerPoint itu dimodifikasi nanti disimpan dalam bentuk JPG atau PNG ya. Itu lebih mudah kayaknya ya. Tapi memang step-stepnya itu kan satu persatu kalau itu ya. Itu juga pakai animasi juga bisa kan ya? Bisa. Nah kalau memang agak kesulitan di pengambilan gambar atau template-nya, jadi alternatifnya bisa pakai selain Canva, pakai PowerPoint yang nanti hasil akhirnya disimpan dalam bentuk JPG atau PNG ya. Nah, itu. Mungkin pelajaran hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira masih mengingat nggak materi hari ini tadi apa? Masih ingat? Kalau nanti ulangan kira-kira sudah bisa. Kita baru tulis ya. Nanti kalau ulangan digabung dengan materi yang kita khusus. Nah, nanti ini kan sub materi dari bab ekosistem. Jadi nanti digabung dengan bab ekosistem yang lain menjadi suatu ulangan atau formatif di akhir pembelajaran setelah selesai semuanya. Nah, berarti setelah ini nanti kita akan membahas. Ada yang tahu setelah ini? Setelah siklus biogeometri ini ada yang tahu materi apa yang dibahas selanjutnya? Sebenarnya masih berhubungan dengan ekosistem, yaitu perubahan lingkungan ya. Jadi ini materi akhir dari bab ekosistem. Nanti setelah itu kita akan adakan ujian formatif atau ulangan harian. Setelah itu kita ganti materi, yaitu perubahan lingkungan. Ini materi baru di Kurmer ya. Kalau di SMP dulu belum pernah ya. Karena akhir-akhir ini perubahan lingkungan itu sangat drastis kita rasakan ya. Contohnya sekarang aja ya. Sekarang ini kan musim penghujan, tapi rasanya panas. Padahal dulu itu kalau Desember biasanya orang pasti kedinginan ya. Karena sering hujan dan mendung. Tapi hari ini kita merasa panasan ya. Nah itu adalah salah satu contoh dari perubahan lingkungan. Bumi tambah lama tambah panas. Kebun raya saja ya, saya dulu kok jajal itu terasa sejuk. Sekarang sudah apa ada kasih ke sana? Sejuk apa panas? Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan lingkungan. Ya. Kita depan akan baca catatan dulu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran atau kumpulan, silakan dipimpin oleh wali kelas yang hadirnya dipimpin kelas ya. Persiapan berdoa pulang.